Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 101, yang terkuat di planet. Saat senja menjelang, bola api emas perlahan turun di bawah permukaan laut. Cahaya senja matahari terbenam, yang dipantulkan oleh air laut, menghilangkan panas yang dahsyat dan memberikan cahaya lembut di sekelilingnya. Di kejauhan, suara tangisan panjang dan menyayat hati mengisi udara, menandakan berakhirnya makhluk besar di depan mereka. Makhluk itu, mata terpejam selamanya, tergeletak diam seakan-akan cahaya senja yang memudar menandai kematiannya. Jumlah darah yang melimpah telah mengubah air laut menjadi kerajaan merah gelap yang mengerikan. Banyak sirip punggung yang mirip dengan pedang berputar mengelilingi lautan darah, mata lapar mereka tertuju pada daging yang menggoda di dalamnya. Namun, tak seorang pun berani memasuki wilayah terlarang ini. Melangkah ke dalam lautan darah berarti kematian pasti. Seekor hiu putih besar, hampir 5 meter ukurannya, dan beberapa hiu lain dari spesies yang berbeda telah memberikan contoh yang kelam bagi jenis mereka. Mereka yang berani masuk menemui ajal mereka. Mereka entah menjadi kejang dan menyerah pada kematian, perut mereka terbalik, atau membeku menjadi gumpalan es besar yang mengapung dengan ombak. Tidak ada pengecualian dari aturan ini. Di tengah lautan darah ini, makhluk yang mirip ular dan tebal telah menancapkan dua cakar depannya dengan kuat ke dalam daging makhluk raksasa yang jatuh. Kepala naga yang besar merobek potongan daging enak dan keras, menelannya dengan rakus. Setiap gigitan, darah merah terang memancar, mewarnai air laut menjadi merah yang lebih dalam. Ular ini adalah penyebab lautan darah di depan mereka, predator yang rakus. Makhluk ini adalah Bai Chuan, yang tanpa henti mengejar paus biru sepanjang hari. Setelah pengejaran yang melelahkan, Bai Chuan akhirnya membunuh makhluk raksasa itu di kedalaman laut, pada kedalaman 200 meter saja. Proses ini tegang, karena Bai Chuan berenang dengan hati-hati, menghindari napas yang kehabisan paus biru dan otot yang kuat. Akhirnya, paus biru itu tewas karena kehabisan napas dan kehilangan darah. Saat Bai Chuan merobek daging dan darah, ada perasaan ketidaknyamanan yang masih tersisa. Bersamaan dengan menyusutnya ukurannya, nafsu makannya juga berkurang. Di alam liar, ketika Bai Chuan memiliki panjang 17 meter, ia membutuhkan daging dan darah seekor gajah kecil untuk memuaskan rasa laparnya. Sekarang, dengan ukuran 14 meter, hanya gajah kecil dan 2 bison yang cukup untuk mengisi perutnya. Pengurangan kebutuhan makanan ini bukan berarti Bai Chuan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk makan dalam sehari. Jika pertumbuhannya terus seperti ini, akan datang waktu ketika Bai Chuan akan mengonsumsi semua makhluk di seluruh dunia. Kekuatannya saat ini mungkin melebihi nilai dunia itu sendiri. Setiap kemampuan di dalam tubuh Bai Chuan membutuhkan energi yang menakutkan. Menghasilkan listrik, menghasilkan racun, menciptakan es, terbang, atau meledak, semuanya menghabiskan sumber daya. Tidak ada makhluk yang bisa hidup dengan mudah dengan tuntutan energi yang begitu tinggi. Bai Chuan menghela nafas, menyadari apa yang harus dilakukan. Untungnya, untuk saat ini, ia bisa memanjakan nafsu makannya karena masih ada sedikit makhluk di planet ini. Sudah waktunya kembali ke tanah liar dan membiarkan kelompok gajah bayi berkembang biak dengan gencar. Mereka akan puas dengan sedikit daging. Sambil menggigit daging paus yang lezat, Bai Chuan merasakan kehangatan dan kepuasan merambat ke seluruh tubuhnya. Waktu yang dihabiskan dengan baik. Setengah jam telah berlalu dalam sekejap, dan Bai Chuan akhirnya kenyang, meninggalkan hanya sebagian kecil daging dan darah paus biru. Fakta bahwa makhluk berukuran 14 meter saja telah mengonsumsi setengah dari paus biru yang kolosal sepanjang 71 meter adalah tidak masuk akal. Ini semua berkat kemampuan pencernaan dan penyerapan Bai Chuan yang belum mencapai tingkat raja dan kemampuan penyimpanan makhluk tingkat 2. Bai Chuan merasa puas dengan pencapaian ini. Ia belum pernah mengalami makanan yang begitu menyenangkan sebelumnya. Tubuhnya terisi kembali, menyimpan sedikit energi untuk pertempuran sengit yang menanti. Dibandingkan dengan daging dan darah bayi gajah, yang penuh dengan kulit tebal, daging paus biru dijelaskan sebagai lebih lezat dan lembut. Siang Sing, seorang karakter dalam cerita, menggoyangkan keran sedikit, menyerupai cegukan, dan memicingkan mata mereka dengan nyaman. Dengan satu gerakan ekor yang tegas, paus biru melompat keluar dari air. Sepasang sayap kecilnya terbuka dalam sekejap.
Saat terbang melalui udara, air di bawah tubuhnya berubah menjadi kristal es halus yang tak terhitung jumlahnya, melesat keluar seperti tetesan hujan dan menciptakan riak-riak transparan di permukaan air. Bai Chuan, karakter lain dalam cerita, mengamati pemandangan ini dan bertanya-tanya apakah dia memahami dampak potensial dari kristal es tipis dan besar itu. Dia menyadari bahwa kebanyakan orang di internet akan penasaran siapa yang pertama kali merasakan berkah dari terkena mereka. Pada saat terakhir, makhluk mirip ular yang menyerupai naga atau ular berbulu terbang ke arah langit, mencapai ketinggian rendah 200 meter hanya dalam beberapa hembusan napas. Setelah menentukan arah, Bai Chuan terbang mundur, mengantisipasi konflik potensial dengan Xiao You. Selama perjalanan ini, Bai Chuan merenungkan kemungkinan bertemu dengan sekte Feitian dan geng naga bumi, dua faksi dari lembah tersembunyi Ozawa di masa depan. Bai Chuan bertanya-tanya mengapa pemikiran pertama mereka adalah menyerang mereka. Salah satu alasan adalah Xiao You adalah tempat yang tidak dikenal dengan lebih banyak orang, membuatnya menguntungkan bagi Bai Chuan untuk bersembunyi dan mempersiapkan diri dalam kegelapan. Selain itu, Bai Chuan percaya bahwa di masa depan, mereka bahkan bisa mengendalikan kedua sekte tersebut, menghilangkan kebutuhan untuk khawatir tentang seluruh Xiao You. Lebih baik kembali ke luar negeri secepat mungkin dan beristirahat. Bai Chuan juga mempertimbangkan kedekatan laut dengan lokasi saat ini, mengakui bahwa akan mudah untuk melarikan diri kembali ke luar negeri jika ada kejadian tak terduga. Mereka merasa sedikit takut dari beberapa individu di luar negeri, mengingat luasnya lautan akan memungkinkan mereka menghilang dengan mudah. Bai Chuan percaya bahwa saat melakukan tugas-tugas kecil, penting untuk mempertimbangkan rencana dan langkah ke depan. Bai Chuan mencari tempat tersembunyi untuk menyerap seluruh makanan yang sudah dicerna. Dia membuka gua yang sangat dalam dan mulai berevolusi lagi. Evolusi kali ini benar-benar sangat lama. Tanpa terasa 20 tahun berlalu. Tanah bergetar, gempa bumi yang sangat besar, hampir seluruh planet merasakan getaran tersebut. Ternyata getaran tersebut terjadi karena kebangkitan Bai Chuan yang telah selesai berevolusi menjadi naga sejati. Bai Chuan sangat gembira, semua pandangannya telah berubah. Semua kekuatannya telah berubah menjadi level maksimal. Penampilannya sangatlah gagah, ekor panjang yang kuat, sisik yang berkilau dan sangat tajam, tanduk bagaikan mahkota serta aura raja yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia mulai terbang dan yang tidak terduga kecepatan terbangnya sangatlah cepat. Hanya dalam sehari dia dapat mengelilingi seluruh planet ini. Jadi dia sekarang tidak lagi berhati-hati dalam melakukan tindakan, dia mengekspos seluruh tubuhnya ke seluruh planet. Dia membantai makhluk-makhluk yang tidak patuh padanya, dan membiarkan makhluk-makhluk yang patuh untuk tetap hidup. Semua ini dilakukan agar rantai makanannya tidak terputus. Apabila dia membantai semuanya maka tidak akan ada pasokan makanan lagi untuk dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya Bai Chuan berhasil menjadi naga sejati dan menjadi raja di planet ini. Kehidupannya sangatlah nyaman dan beberapa kali dia merasa sangat bosan, dan merindukan kehidupannya dahulu yang berjuang selangkah demi selangkah. Ya, dia merindukan perasaan tegang dan berjuang menjadi kuat. Namun, di planet ini sekarang dia adalah puncak tertinggi. Dia mulai berpikir apakah dia bisa menembus langit dan menuju planet yang lebih kuat. Oke listeners, jadi ini akhir dari kisah Bai Chuan. Perjalanannya untuk menjadi naga telah berhasil, dan dia menjadi yang terkuat di planet tempatnya berada. Apakah akan ada petualangan lain di planet yang lebih kuat? Hanya penulis yang tahu jawabannya. Jadi kita tunggu saja jika ada kelanjutannya ya. Terima kasih telah mengikuti alur cerita ini.